Di video kali ini, gue, Cindy Jonathan, bakal sharing ke lo semua tentang kehidupan gue di dunia perkuliahan. Yes, lo semua bener banget karena gue adalah seorang mahasiswa baru dengan segudang kesibukan. Kegiatan perkuliahan, organisasi kepanitiaan, part-time job sebagai MC, bahkan gunungan-gunungan tugas tuh sekarang sudah seolah menjadi makanan sehari-hari buat gue. Bahkan akhir-akhir ini gue tuh sering banget cerita ke teman-teman gue kalau gue tuh ngerasa kayak 24 jam tuh gak cukup gitu, kayak gue tuh butuh tambahan waktu gitu. Nah ini tuh sering banget bikin gue ngerasa iri sama lo semua yang masih bisa nonton series, main game, bahkan jalan-jalan. Kayak gimana gitu caranya, gue tuh udah terlalu padet gitu loh. Bahkan ya gue tuh pernah nih sampai mikir, kayaknya kalau gue di satu hari dapat 1 atau 2 jam perpanjangan waktu aja tuh kayaknya asik gak sih ya kan. Walaupun sebenarnya gak bisa sini ngelantur, cuman ya gitu deh. Jadi gini teman-teman, gue tuh di setiap harinya selalu memulai kegiatan gue di pagi hari ya kan. Gue tuh kalau pagi, gue tuh berusaha untuk menyadarkan diri gue ya kan. Gue berusaha untuk melawan kuatnya gravitasi kasur gue, alias gue tuh susah banget buat bangun pagi. Karena malamnya tuh gue kurang tidur, jadinya pagi masih ngantuk banget ya kan. Jadi pagi gue berusaha buat bangun, abis itu gue langsung mandi dan siap-siap buat kuliah. For your information, gue ini masih semester 2 sekarang. Jadi gue belum KRS-an dan jadwal kuliah gue itu masih ditentuin sama kampus. Ini bikin gue harus kuliah tanpa jeda dari pagi sampai sore, Senin sampai Kamis, ya kan? Coba kalian pikir gitu kan, kalian denger aja dari nada bicara gue betapa capeknya gue gitu kan. Nah, hal itu bikin gue tuh jadi gak punya waktu atau punya waktu yang terbatas buat sarapan atau makan siang. Nah, itu tuh bikin gue sampai punya habit baru nih teman-teman. Apa sih habitnya? Jadi habitnya adalah gue jadi sering banget nge-skip waktu makan. Salah sih ya kan. Bahkan sampai kebiasaan buruk ini menghantarkan gue untuk setiap hari dengerin ocehan-ocehan dari orang tua, terutama nyokap dan teman-teman. Nih, gue peragain. Udah makan dulu sana, nanti dilanjut lagi. Jangan lupa makan. Emangnya mau sakit? Gue tuh udah capek dan jenuh banget setiap hari belakangan ini dengerin kata-kata kayak gitu terus ya kan. Nah, karena gue udah terlalu jenuh nih, akhirnya gue harus memutar otak. Gue harus mikir gimana caranya biar gue tetap bisa masak dan makan di waktu gue yang singkat banget itu. Setelah gue berpikir, merenung, dan bertapa, enggak sampai bertapa, tapi akhirnya gue tuh menemukan solusi dan jalan keluar yang terbaik nih. Akhirnya gue menjatuhkan hati ke Indomie mie instan, mie goreng jumbo. Yeay. Jadi teman-teman, ini Indomie itu adalah pilihan yang tepat banget. Udah valid, no debat. Karena kita tahu lah ya, Indomie ini kan adalah produk mie instan, bener gak? Jadi udah pasti masaknya tuh cepet banget. Terus nih gue tanya, emang ada orang Indonesia yang gak suka Indomie? Gak ada kan? Berarti udah terbukti dong rasanya Indomie gak perlu diragukan lagi. Ditambah, pilihan gue tuh jatuh ke yang jumbo. Biar apa? Biar lebih kenyang dan kenyangnya tahan lama. Jadi ya kayak kalau sehari, setidaknya gue makan ini aja, itu gue udah terlepas dari ocehan-ocehan orang-orang terdekat gue. Alias, yang gak makan lagi juga gak apa-apa, karena gue masih kenyang gitu kan. Nah, kalau misalnya nih, lo semua mengalami nasib yang sama kayak gue. Kita setim nih ya kan, tim-tim produktif yang bahkan gak punya waktu buat makan. Fix banget lo harus bersiap dan bergegas buat jadi sahabat karibnya Indomie. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena ya emang Indomie ini teman terbaik banget gak sih buat orang-orang kayak kita yang punya waktu terbatas tapi masih pengen nih memberikan kepuasan buat perut kita, alias masih pengen kenyang dan bahagia, ya kan? Indomie nih, udah fix banget gitu kan. Nah, untuk bersahabat sama Indomie caranya tuh gampang banget. Lo cukup beli dan stok aja Indomie di rumah lo. Setelah itu lo udah bisa jadi sahabatnya Indomie gitu kan. Nah, kalau misalnya nih Indomie udah ada di tangan lo, yang perlu lo lakuin tuh gampang banget. Siapin wajan, buka bungkus Indomie, didihin air, lo masukin Indominya, tuang bumbunya ke dalam piring, lo aduk Indominya, terus lo angkat masukin ke piring, aduk satuin sama bumbunya, dan voila, lo bisa langsung menikmati cita rasa dan kelezatan hakiki dari Indomie. Lo gak percaya kalau masak Indomie secepat dan segampang itu? Nih, gue kasih lihat ya. Let's go! Nah, teman-teman, ini gue udah punya Indominya seperti tadi udah lo lihat juga. Sekarang gue udah di dapur siap buat masak Indominya. Nih, ikutin gue ya. Ya pasti gue udah nyiapin juga sih alat-alat makannya. Kita buka dulu bungkusnya, ya kan. Kita keluarin si jawaranya, ya kan. Terus kita masukin nih di air yang udah mendidih, blebek-blebek, ya kan. Terus sambil menunggu kita bisa langsung aja
siapin si ininya, bumbu-bumbunya, ya kan? Ini kita siapin dulu minyaknya. Ini tuh kayak juaranya gitu loh. Ini yang bikin Indomie tuh menang di hati semua orang, teman-teman, yang ngasih, atau di hati gue doang. Enggak lah, di hati kita semua. Indomie, Indonesian Pride, ya kan? Terus habis itu kita potong kecap dan sambelnya, ya kan? Ini juga juara, ya kan? Nih, aduh, masa gue liat bumbunya aja udah nelen ludah sih, alias udah tergoda gitu. Nah, sambil kita beresin juga bungkusnya. Terus di sini nggak boleh lupa bumbunya, aka micinnya, ya kan? Nah, sambil gue cerita aja ya, gue tuh kalau makan Indomie kurang suka pakai bawang gorengnya, jadi gue nggak pernah pakai, gue skip. Tapi kalau kalian mau pakai bawang gorengnya juga bakal enak juga sih, sama aja. Jadi ini tergantung selera, ya kan? Nah, pastikan tidak ada bumbu yang tidak tertuang karena akan mengurangi cita rasa Indomie, ya kan? Ini tuh kayak juaranya banget, ya kan? Udah semua bumbunya ketuang, ya kan? Sekarang langsung kita bergegas ke Indomie yang udah ada di air blebek-blebeknya, ya kan? Nah, ini kita iniin aja, kita pisahkan dia antara satu sama lain, ya kan? Gak apa-apa sekarang harus berpisah dulu karena nanti akan bersama lagi di piring, ya kan? Nah, karena gue tuh gak suka Indomie yang terlalu lembek, ya kan? Jadi gue tuh mau yang ini aja, ini kecilin dikit apinya, soalnya udah ini kan, udah panas. Gue gak suka yang lembek-lembek, jadi gue masaknya selalu sebentar aja. Ini tinggal bentar lagi sih, ya kan? Tuh. Oke, ini bentar lagi. Terus gue harus prepare sendok juga buat ngeiniinnya. Nah, ini udah pas Indomie gue segini nih, teman-teman. Sekarang udah siap untuk kita sajikan di piring yang udah kita tuang bumbu tadi. Nih, oh my god, ini bener-bener Indomie gue banget sih. Yang kayak nggak terlalu ini gitu. Saking gue mau buru-burunya, sampai lupa matiin kompor, ya kan? Kita matiin dulu, ya. Sampai lupa loh gue matiin kompor, saking udah gak sabarnya buat makan Indomie. Karena kayak emang ini tuh, aduh, gak bisa banget teman-teman. Kayak, wah, lihat deh, ini belum bersatu dengan bumbunya aja udah gila banget sih Indomie tuh kamu. Ya ampun, kayak nih ya, for the information, gue tuh gak masalah kalau gak punya pacar, yang penting di rumah gue ada Indomie. Ini beneran ya teman-teman, nggak peres, nggak bohong, tapi beneran. Ini tuh masih ada di dalam sini sedikit, kita nggak boleh buang-buang, ya kan? Yes, udah selesai. Sekarang adalah tahap yang paling menggiurkan, ya kan? Yaitu ngaduk. Aduh, bumbunya itu loh, udah kalau udah jadi satu tuh udah sedep gitu, kayak enak banget Indomie tuh, ya ampun. Nah, Indomie yang gue masak tadi udah jadi. Sekarang harus langsung dimakan biar lebih afdol, ya kan? Juara banget. Indomie baru dimasak langsung makan tuh juara banget. Jadi nggak ngembang, bumbunya juga berasa, ya kan? Segitu dulu kali ya. Jadi setelah lo nonton video ini, langsung ke minimarket atau supermarket terdekat buat beli Indomie. Gue mau lanjut makan dulu. Bye semuanya.